Halo guys, nama gue Stami dari StaffTech, kembali di channel yang isinya budget teknologi semua. Jadi video kali ini gue bakal unboxing dan first impresi Xiaomi Redmi Note 10. Yap, as always guys, gue nge-unboxing dan nanti nge-reviewnya. Rada telat, seperti biasa gue bakal review seminggu setelah video unboxing ini tayang. Tapi ya, memang gue udah telat banget, telat sekitar 3 minggu. But I guess it's better late than never. Langsung aja kita seperti biasa sebelum masuk unboxing, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya, karena Redmi Note 10 itu nggak goib, jadi kalian bisa beli di harga yang asli, yaitu di 2,4 juta untuk varian 4GB RAM dengan internal storage sebesar 64GB. Very nice, seperti biasa gue bakal taruh linknya di deskripsi kalau misal kalian mau beli HP ini. Dan ya untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 678 dan fabrikasi sebesar 11 nm, layar 6,4 inci, Full HD Super AMOLED display yang udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 3, itu tuh 409 ppi, pixel per inch-nya. Storage sudah pakai UFS 2.2, udah lumayan cepet. Stereo speaker, yang penting menurut gue, cuma sayangnya memang belum ada NFC, tapi udah USB Type-C, ada fingerprint side mounted dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang support fast charging sampai 33 watt. Yang pastinya chargernya included 33 watt, which is very nice. So ya, gue tuh beli yang warna glacier blue atau hijau. Bam, langsung aja kita buka. Kita slide box-nya. Boom. Di sini kalian langsung dikasih si HP-nya. Mari kita ke pinggirin dulu. Dan di sini tuh kalian dikasih selanjutnya. Oke. So, packingnya sekarang lumayan beda ya guys. Gak kayak biasanya kan suka ada kayak box kecil. Sekarang tuh box kecilnya nyatu sama box-nya, sama box kartonnya. Lumayan unik. Refreshing. Dan di sini ada manual, kartu garansi dan juga case silikon yang pastinya. Terus juga ada SIM ejector. Nah, kalau misalnya kita buka lagi, di sini ada si charger USB Type-C-nya dan juga si charging brick-nya yang lumayan besar karena dia itu charging brick-nya udah sampai 33 watt. Very nice. Oke, jadi ini dia Redmi Note 10-nya. Langsung aja kita buka dari plastiknya. Desainnya lumayan beda ya. Biasanya kan Redmi Note series itu desainnya menurut gue sedikit boring atau sedikit mainstream. Ini Xiaomi desainnya sekarang lumayan beda dari yang lain. Lumayan individual. Gue lumayan suka banget. Oke, so ini dia si Redmi Note 10-nya. Di sini tuh gue suka banget sama desain kameranya. Lumayan unik, beda dari yang lain. Dan ya di sini tuh untuk kamera belakangnya dia tuh pakai setup quad kamera. Untuk main kameranya punya megapiksel sebesar 48 megapiksel dengan f1.8. Kamera keduanya ultrawide 8 megapiksel dengan f2.2. Kamera ketiga 2 megapiksel 2.4 aperture makro kamera, dan kamera yang terakhir 2 megapiksel juga depth sensor, itu tuh f2.4 juga. Yang menurut gue ini yang penting tuh hanya dari si main sama ultrawide kamera. Makro sama depth kamera menurut gue cuma buat yang penting komplit aja kayaknya deh. Tapi ya untuk si IP-nya juga ini udah IP53, jadi splash resistance. Kalau kecipratan air kalian nggak usah masalah. Dan untuk build-nya ini kayaknya kayaknya ini feelingnya build-nya full masih terbuat dari plastik deh kayaknya. Feelingnya kayak keset-keset plastik gitu. Sama juga frame-nya kayaknya ini masih terbuat dari plastik. Tapi kalau bisa gue salah, kalian bisa komen di bawah. Dan untuk kamera depannya, by the way guys, ini tuh punya megapiksel sebesar 13 megapiksel dengan f2.5 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk si SIM slotnya sendiri di bagian kiri HP, kalau misalnya kita buka, dia yang pastinya udah support BAM triple SIM atau triple slot maksud gue. Dia udah support dual SIM plus micro SD secara bersamaan, jadi bukan hybrid yang pastinya. Dan untuk bagian atas di sini ada si IR blaster kayaknya ini ya. Very nice, lumayan langka di tahun sekarang. Di bawah ada speaker, USB Type-C dan juga ada si headphone jack. Dan kalau misalnya di samping kanan di sini ada volume button yang lumayan clicky banget malahan, dan juga power button yang berperan sebagai fingerprint. Dan yang gue suka dari power buttonnya ini yang berperan sebagai fingerprint, dia itu nggak mendelep, biasa kan kalau fingerprint mounted di power button tuh biasa kan ada masuk ke dalam. Ini tuh sama kayak power button biasanya. Yang menurut gue lebih suka, lebih kerasa natural. Dan seperti biasa gue bakal setup dulu HP-nya, dan itu gue bakal bahas lebih detail lagi di first impression-nya. I'll see you soon. Sip, udah gue setup Redmi Note 10-nya. Seperti biasa, mari kita bahas dulu yang pertama dari fingerprint sensornya, yang posisinya gue sangat suka banget di power button. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Oke, ulangi lagi, itu kurang bener gue ini ya, sorry. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Dan yang terakhir dalam keadaan nyala, 1, 2, 3. Ya, bisa kita lihat ini memang fingerprintnya
khas HP Xiaomi banget, sangat cepat dan sangat akurat yang pastinya. Ditambah lagi posisinya enak banget. Oh ya, dan gue mau bilang juga ini bisa kita lihat guys. Karena ini layar AMOLED, jadi di Redmi Note 10 sekalipun udah ada always on display. Very nice. Dan juga ini bisa kita lihat, tadi gue lupa bilang, dia itu udah dikasih pre-applied plastic screen protector. Next, mari kita lihat si DRM infonya. Untuk si DRM infonya, dia itu yang pastinya sudah di Widefine L1. Jadi kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai di resolusi yang paling tinggi. Dan juga ini gue lumayan surprise guys, udah support HDR10. Yang berarti kalau nonton konten yang support HDR10, kualitasnya bakal makin baik yang pastinya. Dan mari kita aja langsung tes si touch delay-nya. Dan tadi gue udah tes sebentar dan gue bisa bilang ini untuk ngetik keyboard dia lumayan responsif. Xiaomi yang pastinya touchscreen-nya udah nggak kayak dulu lagi, sekarang touchscreen-nya udah cukup responsif. Walaupun memang nggak seresponsif iPhone, Sony, atau Google, tapi untuk harganya udah impressively responsif. Dan juga dia itu ada haptic feedback, ada vibration motornya kalau misalnya kalian ngetik keyboard. Tapi memang ini vibration motornya kualitasnya kurang bagus. Ini kualitasnya mediocre lah. Next, mari kita lihat si software versionnya. Dia itu sudah di MIUI 12, bisa kita lihat, yang di versi Android 11. Untuk tanggal record gue, ini tuh tanggal hari Senin 19 April, di MIUI 12.0.1 dan udah nggak ada software update baru. Kayaknya nanti untuk security patch dan Android 12 di akhir tahun. Tapi ya udah sangat up to date, which is very nice. Dan yang pasti di MIUI 12 ada fitur yang gue suka banget seperti biasa, yaitu dark mode, schedule dark mode, jadi bisa diatur si dark mode-nya kapan nyala dan kapan matinya. Yang personal gue suka, tapi yang gue lumayan impress juga dia nge-update si full screen display-nya. Jadi kalau misalnya kita ke additional settings, terus kita ke full screen display, di sini bisa kita lihat, kan di MIUI 10 sama 11 udah ada sebenarnya fitur gesture, jadi kayak iPhone X. Tapi di MIUI 12 ini sedikit di-improve. Biasanya kan kalau misalnya kalian mau ke aplikasi sebelumnya, kalian harus press and hold back button kayak gini sampai ada logo si aplikasi sebelumnya. Tapi di MIUI 12 sekarang udah kayak iPhone X atau udah kayak iOS dan kayak Google Android 11. Stok Android 11. Jadi cara pindah aplikasi tinggal digeser aja. Kayak gini. Yang personal gue lebih suka, lebih convenient, lebih cepat dan lebih responsif daripada harus nge-hold kayak gini. So ya, very nice Xiaomi. Oke, dan yang gue mau bilang tuh, ini tuh dari layarnya. Dia itu layarnya udah pakai AMOLED yang pastinya. Dan ini udah nggak diragukan lagi kalau mau dibandingin sama versi sebelumnya kayak Redmi Note 8, 9, atau 7. Di Redmi Note 10 gue bisa bilang layarnya paling bagus. Ini tuh Super AMOLED atau bukan Super AMOLED sih, AMOLED biasa. Memang kelihatan sangat bagus banget. Gak cuma itu juga udah dikasih dual speaker. Yang personal itu salah satu hal yang paling penting untuk HP zaman sekarang, yaitu dual speaker. Karena lagi pandemi, kalian sering nonton YouTube, dual speaker bener-bener ngebuat konten lebih imersif menurut gue. Jadi ya, harga 2 juta baru udah dual speaker, udah sangat bagus. So ya, langsung aja kita tes yang paling terakhir dari si kameranya. Seperti biasa, gue bakal tes kamera ultra wide sama kamera main aja, sama selfie kamera. Karena menurut gue, makro kamera sama depth kamera tuh, terutama makro kamera, walaupun bisa nge-shot close up, tapi fiturnya menurut gue rada gimmick. Mendingan foto pakai main kamera terus di zoom daripada harus pakai makro kamera. Kualitasnya gue bisa bilang lebih bagus. So ya, langsung aja kita foto pakai si main kameranya. Seperti biasa, mari kita foto si Hilichurl. 1, 2, 3. Sekarang kita foto Hilichurl pakai ultra wide-nya. Oke, ultra wide-nya gue bisa bilang right off the bat, colornya sedikit beda, sedikit lebih warm. Tapi ya, langsung aja kita foto. 1, 2, 3. Oke, dan gue mau coba foto selfie-nya. Alright, 1, 2, 3. Dan ya itu dia guys, sampel-sampel fotonya. Kalian bisa nilai gimana. Untuk lebih detailnya gue bakal bahas yang pastinya di full review-nya. Dan untuk video recording, tadi gue lupa bilang untuk si kamera main belakangnya, dia itu bisa nge-record sampai resolusi 1080p 60fps atau 4K 30fps. Tapi kayaknya di resolusi kedua tersebut, stabilisasinya belum tentu nyala. Ya, seperti biasa, untuk detailnya gue bakal bahas di full review-nya. Dan untuk sekarang cuma segitu aja guys videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau ada video yang kelewat. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in another review video. Bye.